Wanita itu menatap kartu pria tua itu. Kartunya adalah 7. Dan dia segera mengangkat tangannya. Miringkan dagu dan beritahu bos dengan isyarat. Bersiaplah untuk bermain bersama. Pria tua itu bersiap untuk bermain. Tetapi murid hebat orang tua itu melihat ini. Dia segera memberitahu lelaki tua itu untuk tidak berjudi lagi. Dia tidak bisa menang. Dan dia harus kembali untuk beristirahat. Lelaki tua itu menggunakan alasan terlalu mabuk. Kemudian mencari murid kecilnya untuk maju. Menyuruhnya bermain kartu untuknya. Wanita di sebelah juga diseret pergi. Pemuda ini terlihat seperti pemula. Dia dengan sengaja mencampur 2 kartu di tangannya. Membingungkan lawan dan menurunkan pertahanan mereka. Ups, saya lupa kartu mana yang belum dibuka. Bisakah saya mendapatkannya? Bos menepuk mulut besarnya dan langsung setuju. Bersiaplah untuk menggali lubang untuknya. Tidak ada lagi kepahitan. Setelah selesai, pilih 7 kartu. Buat wajah kartu menjadi kartu yang disukai. Pada titik ini, kepala botak di sebelahnya mengeluarkan sepasang J. Dia menghitung bahwa Cao Tian tidak bisa menang. Ubah menjadi 5 kartu tangan kanan. Angkat tangan dan letakkan 2 juta. Lihat, tentukan segera. Dia telah menemukannya. Jadi dia dengan sengaja membukanya. Pura-pura percaya diri. Bukan hanya diikuti 2 juta. Tapi juga 3 juta lebih. Membuat si botak mengira dirinya adalah kartu truf yang jahat. Cao Tian terlihat begitu percaya diri. Bos benar-benar tidak berani mengambil resiko. 10 juta untuk mengambil risiko dan membuka kartu. Mereka yang takut satu persatu menyerah pada permainan dan menolak untuk mengikuti. Saat ini, Cao Tian tersenyum. Beruntung baginya, saya menang. Kartu 8. Ini dewa. Melihat Cao Tian mengeluarkan kartu 8. Pria botak itu sangat kesal. Anak ini tidak melakukan apa-apa. Keahlian itulah yang benar-benar memenangkan taruhan. Dia harus menerima kekalahan. Saat putaran kedua perjudian dimulai. Bos segera menatap wanita itu. Dia mengulangi triknya. Duduk di sebelah Cao Tian. Menyaksikan transfer kode. Begitu wanita itu diam-diam melihat kartu-kartu itu. Pria itu menjentikkan abu. Menembak bola mata wanita itu. Mata wanita itu tiba-tiba menjadi gelap. Dia tidak bisa melihat apa-apa. Cao Tian mengambil kesempatan untuk melihat kartunya. Kemudian bertaruh 300. Ditambah 1,7 juta saham. Bos tidak bisa menebak kartu Cao Tian. Kemudian dia hanya bisa menyerah pada permainan dan tidak mengikuti. Tapi lelaki tua botak itu berpikir bahwa Cao Tian menggunakan trik untuk menang. Namun kartunya adalah yang terbesar dalam permainan. Jadi dia mengikuti 2 juta. Saat dealer mulai bertransaksi, kepala botak itu langsung mengangguk. Saat Cao Tian melihat ini, dia sangat tenang mengikuti semuanya. Kepala botak berpikir dia pasti akan menang. Cao Tian meluncurkan aplikasi kartu utamanya. Langsung mengalahkan si botak. Kepala botak dengan marah jatuh ke tanah. Cao Tian berpura-pura tulus dan meminta maaf padanya. Maaf, saya pikir uangnya sudah dimenangkan. Tiba-tiba, Pak tua itu mengalami serangan jantung. Dia ingin membawa 2 muridnya pergi. Tetapi sebelum mereka pergi, bos dengan cepat mentransfer 10 juta. Berikan nota itu kepada Cao Tian. Menyuruhnya untuk segera membawa pria tua itu ke dokter. Tapi bos tidak tahu bahwa mereka adalah raja yang menyapu semua kasino. Dan pria tua itu membiarkan putrinya berlatih seni ilahi. Melatihnya sejak usia 9 tahun. Merendam tangannya dalam susu. Hanya dengan merendamnya dalam 30 detik demi detik. Itu akan untuk membuat tangannya menjadi lembut dan sensitif. Untuk mengembangkan bakatnya, dia melakukan yang terbaik. Itu adalah pot perak. Curi kartunya. Lihatlah gadis kecil itu meluruskan rambutnya. Lalu masukkan secara diam-diam ke dalam pot perak. Tunggu kartunya didorong ke tepi. Lalu dia dengan cepat mencabut rambutnya. Mengambil kartunya. Yang lain bahkan tidak memikirkan apa yang terjadi. Melihat putrinya melakukan trik, membuatnya sangat bahagia. Keterampilan judi dari 2 magang muda juga dikuasai secara bergantian. Orang tua itu langsung senang di hatinya. Jika Anda meletakkan ketiganya di atas meja judi, 3 mesin uang akan membuatnya kaya. Bergabunglah dengan kontes judi. Murid-muridnya sedang mempersiapkan. Bersiaplah untuk memenangkan pertandingan besar. Gadis dengan sehelai rambut. Saat dia mengambil cangkir dadu, rambut diikat lurus ke mulut cangkir. Ini adalah kunci baginya untuk mengubah jumlah dadu. Kocok 99 dan 81 kali. Angka 345 akan muncul di dadu. Pria itu langsung membuat dadu lebih banyak. Poinnya dilaporkan. 4, 5, 1, 2. Tapi begitu dia mengatakan itu,
Gadis itu segera memutar jarinya dan menarik sehelai rambutnya ke belakang. Begitu saja, dia mengubah wajah sang anak. Jadikan 2, 3, 8. Pada saat yang sama, dia segera menarik tangannya dan menarik rambutnya ke belakang. Saat cangkir dadu dibuka, pria itu terkejut. Namun, ayah gadis itu mengira itu hanya tipuan. Tujuan utama mereka adalah untuk bergabung dengan dewa perjudian yang baru. Menangkan 300 juta uang tunai. Untuk kemenangan yang mulus, Raja Han sengaja membuat murid agung itu sombong. Dengan putrinya yang berkoordinasi dengan murid kecil itu, bantu Cao Tian mengatasi segalanya. Mereka berhasil masuk ke final. Siapa sangka, Taipan Makau itu akan menjadi batu sandungan terbesar di final. Di final, semua pecundang pergi, bahkan didiskualifikasi. Akhirnya, Tetua dan Cao Tian menjadi sombong. Bentuk konfrontasi 3 arah, tapi dia tidak memesan apapun. Lihatlah keduanya, bahkan tidak melihat kartunya. Taruhan 5 juta secara langsung. Cao Tian segera mengerti, bahwa bos ini sedang berusaha membuat semua orang kewalahan. Taruhan 5 juta, kemudian mengumpulkan 10 juta lagi. Kemudian bos tidak ragu, taruhan 15 juta, terus kewalahan. Tetapi ketika giliran murid kedua, dia ragu-ragu, karena dia tahu kartunya, dan dia tidak bisa mengalahkan mereka berdua. Tetapi pada titik ini, Raja Han memberi sinyal, memberi isyarat agar dia terus bertaruh. Ketika murid kedua melihatnya, dia hanya bisa bertaruh 15 juta. Sekarang bos memiliki sepasang KS lama. Sangat bangga karena memiliki sepasang puluhan. Bos melihat kartu mereka berdua tidak sebesar taruhan lamanya. Jadi dia bertaruh 50 juta. Saat ini, Cao Tian memeriksa kartunya. Orang tua di belakangnya menggunakan mata ketiganya. Sekali lihat, dan Anda akan langsung melihatnya. Selusin kartunya 10. Gerakan itu segera menyampaikan pesan kepada Raja Han. Setelah Raja Han menerima kata sandinya, gunakan bibirnya. Bicaralah dengan senior, sebelum melihat kartu yang terlewat. Kemenangan atau kekalahan tidak pasti. Tetapi Cao Tian mengikuti strategi kakak laki-lakinya. Jadi dia tidak ragu-ragu, ikuti 10 juta. Cao Tian ingin semua uang yang ada di meja bos. Bos memandang Cao Tian dengan agresif. Dia langsung curiga, tangan Cao Tian lebih tinggi dari tangannya. Dia ragu-ragu, tidak berani menunjukkan sikapnya. Dan Cao Cheng ada di sini. Tapi tidak ada taruhan. Begitu semua orang berpikir Cao harus menyerah. Tin Fuong berdiri. 25 juta. Berikan pada Cao Cheng agar kedua murid bisa bertaruh sampai akhir. Cao langsung tertegun. Saya tidak mengerti mengapa dia menginginkan itu. Karena dia menemukan jawabannya. Kakak senior tidak bisa memenangkan taruhan. Orang tua itu banyak berpikir. Kurasa, aku tidak punya kesempatan. Dan sekarang wasit mengumumkan penutupan. Cao maju untuk mengikuti instruksi Tin Fuong. Saat dia pergi ke toilet, Raja Han memerintahkannya untuk menyerah pada permainan. Jangan bertaruh melawan level tinggi. Tapi Cao Tian sangat yakin. Kartu saya lebih besar dari Cao Trin. Tapi kenapa dia terus mengulang? Cobalah untuk meyakinkan dia untuk berhenti bermain berulang kali. Ketahuilah, bahwa tujuan akhir kita adalah memenangkan uang. Pada saat ini, Cao Tian tiba-tiba mengerti. Tin Fuong membelakangi mereka yang duduk di luar perjudian. 300 juta dolar membelinya untuk menang. Tetapi jika dia memenangkan taruhan, mereka akan kehilangan 100 juta dolar. Tapi Cao Tian berkata, bahwa dia ingin memenangkan gelar Dewa Judi. Agar dia bisa melamar Atan. Maka pada akhirnya, ia menolak permintaan tuannya. Tin Fuong melihat Cao Tian tidak mendengarkan. Tiba-tiba tersenyum dan memeluk Cao Tian. Selamat sebelumnya. Dia akan dianugerahi gelar Dewa Judi. Begitu Cao Tian senang, Tin Fuong tiba-tiba mengeluarkan pistol dan menaruhnya di kepala Cao Tian. Menembaknya tepat di kepala. Karena Cao Tian mengalami kecelakaan, wasit mengutus Atan untuk membuka kartunya. Dan Atan mengikuti instruksi ayahnya. Membawa kartu Cao Tian, dan menukarnya, buat Cao Cheng menang. Dia sukses dalam perjudian, menempatkan posisi dewa kartu milik Cao Tian. Cao Tian kemudian dibawa ke rumah sakit oleh seorang temannya. Meski peluru menembus tengkoraknya, untungnya korteks cerebral tidak rusak. Saat Cao Tian terbangun, dia secara tidak sengaja menemukan bahwa Cao Trin telah menjadi dewa judi dan menikahi Atan. Kali ini dia baru saja sadar. Dari awal sampai akhir, aku hanya pion dari Raja Han. Saat ini, dia memutuskan untuk bergabung dengan Cao Cheng dalam kontes kartu. Pertempuran yang menentukan sampai mati. Kembalikan semua yang hilang.
Dapatkan semuanya kembali. Ini bernilai 30 juta dolar. Pria itu menatap Aden. Dia masih merindukannya. Dia mengangkat tangannya dan menamparkan wajahnya. Cao Tian mengetahui bahwa Atan dipaksa menikah. Jadi mari menghitung kebencian lama dan baru bersama. Tidak ada lagi yang bisa dilakukan untuk pria yang telah kehilangan segalanya. Raja Han mengulangi langkah lama. Biarkan lelaki tua itu berdiri di belakang Cai Tian dan mengintip. Saat kartu dibalik, kode akan dikirim. Saat Cao Tian membalik kartunya, orang tua itu hanya meliriknya. Segera mengirimkan informasi dengan gerakan. Kirimkan ke Raja Han. Dan Raja Han menerima sinyalnya. Laporkan berita itu ke Cao Cheng. Dengan bantuan orang tua itu, keduanya mengetahui kartu Cao Tian. Setiap kali Cao Tian bermain, dia kewalahan. Dan Cao Tian segera menyadari bahwa lawannya telah melihat semua kartunya. Jadi pada pertandingan berikutnya, semua kartu tidak mengikuti. Secara bersamaan, dengan jari Anda, gosok bagian atas kartu untuk mengacaukan tampilan. Mata lelaki tua itu memiliki mata yang alami, menyebabkan gangguan mata, sehingga ia membutuhkan obat tetes mata. Kali ini, lawannya juga tersingkir secara bergantian. Saat permainan memasuki babak ke-21, lelaki tua itu terlalu banyak menggunakan matanya. Jadi dia tidak dapat melihat kartu Cao Tian. Cao Tian mengambil kesempatan untuk membaca kartu dengan cepat. Lalu bertaruh 2 juta dengan penuh keyakinan. Cao Trin, ketika dia tidak mengetahui kartu lawan, dia menyerah dan tidak mengikuti. Saat ini, hanya ada 3 orang yang duduk berhadapan di atas meja. Dalam situasi hidup dan mati, seorang menerima sepasang K, bertaruh 5 juta. Cao Cheng mengeluarkan kartu. Tidak mau kalah, langsung bertaruh 5 juta. Tetapi Cao Tian bahkan tidak berpikir. Segera taruhan 15 juta. Dia langsung puas. Dia pikir Cao Tian mengambil 2 pasang dan tidak bisa mengalahkan K. Tidak ada yang lebih dari keinginan untuk menguasai semua orang. Saat dealer terus bertransaksi, kartu terakhir Cao Tian adalah 3 kartu berisi 10. Para pemain Filipina adalah pasangan K. Level tinggi adalah kartu straight flush dari Jackie K. Kecuali kartu Cao Tian, J4 dan 2. Jika tidak, Anda akan kalah. Duel tingkat tinggi dengan Cao Tian. Tidak ada cara untuk membuat 4 menjadi 2. Diikuti oleh 30 juta. Dia sekarang menunjukkan kartunya. Bahkan jika itu 10, bukan 2. Tapi dia punya cara lain untuk memenangkan permainan. Tapi Cao Tian sekarang tidak memiliki 30 juta untuk diikuti. Segera minta wasit untuk menarik kartu tersebut. Tepat ketika dia mencoba yang terbaik, Atan berdiri. Meski ayahnya keberatan, dia ingin mengambil tabungannya sendiri sebesar 30 juta dolar. Berikan Cao Tian sebagai kartu judi. Cao menatapnya. Dia mengangkat tangannya dan menamparkan wajahnya dengan keras. Jangan khawatir tentang saya. 30 juta ini untukmu. Aku tidak akan tahan lagi dengannya. Saya punya ide. Anda pergi dulu. Pada akhirnya, Cao Tian memutuskan permainan. Langsung pakai 30 juta. Tapi Cao Cheng dibuat gila oleh istrinya. Jadi dia mempertaruhkan segalanya. Tambah 2 tangan. Pemain Filipina takut keluar dari permainan. Baru pada saat itulah Cao Tian membalik kartu itu. Tetapi menemukan 10 kartu itu. Dia segera membeku di sana. Baru pada saat itulah dia tiba-tiba mengerti bahwa Atan baru saja melakukan trik. Sementara tidak ada yang melihat. Kartu rahasia ditransfer secara tidak sengaja. Saat ini, level tinggi mengeluarkan kartunya. Siapa sangka, kartunya benar-benar seluruh. Tiba-tiba seperti 5 petir menghantam. Ternyata level tinggi melihatnya mirip dengan penerusnya. Sebelum batas waktu, sembunyikan semua kartu di ringnya. Kartu Cao Tian menghasilkan 10 kartu. Dia memerintahkan istrinya untuk melakukan tindakan yang memalukan. Ambil kesempatan untuk menggerakkan 10 otot. Beralih ke dirinya sendiri, tetapi dia tidak tahu. Kartu Cao Tian adalah 3. Bukan 10. Setelah perubahan seperti itu. Dan apa kartu Cao? Jadi dia kalah taruhan. Levelnya jelas. Seorang wanita memiliki perubahan hati. Jika Anda tidak pergi ke surga, Anda harus menunjukkan kebaikan. Bagaimana bisa? Tolong saya dengan tulus. Jadi inilah triknya. Menurut taruhan, yang kalah memotong tangannya. Dia melihat kapak di depannya. Meminta bantuan tuannya. Tetapi Raja Han tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Setelah memecahkan cincin itu, dia meninggalkan Cao Cheng dan segera melarikan diri. Cao menatapnya dengan marah. Memegang kapak ke arah Raja Han dan menebasnya. Itu sukses. Jadi dia meninggal di tempat.
kemudian berbalik dan mengangkat kapak. Bergegas menuju Cao Tian. Kemudian penjaga mengangkat kakinya, menendangnya ke tanah, dan menangkapnya. Begitu saja, Cao Tian akhirnya memenangkan permainan. Mendapatkan kembali posisinya sebagai dewa kartu.